Tapi ngomong-ngomong ini kita kumpul kayaknya baru pertama kali deh kita siang-siang. Iya. Biasanya malam. Ya, karena kan kayak kemarin itu pas momennya di jadwalnya kita syuting ada hujan, plus ada yang ketiduran. Kemana? Lah ini Ada yang kemana? ketiduran. Sampai ada yang udah mesen kalau ini telepon, di telepon gak diangkat. Gimana gas malam ini? Gas. Gas. Tapi luar biasa tuh, bentuk kenikmatan yang luar biasa. Sampai tidur di telepon gak angkat-angkat. Sampai nggak sadar lagi, nggak ada gangguan sampai dihiraukan itu dan. Dari situ kita artinya bisa ambil pelajaran, nikmat tidur tuh rezeki luar biasa. Ada salah satu nikmat. Ya, halo teman-teman. Sekarang syutingnya siang karena tadi seperti yang udah dibilang tadi ada yang ketiduran atau mau syuting. Ya seperti bahasan kita yang udah mungkin dari announce ya sama Rizky di sosial media. Temanya kan apa Ki? Agama kita itu agama yang santai. Agama yang santai, agama yang menggembirakan gitu. Ya, bahasa anak sekarang agama yang happy. Agama yang happy. Waduh. Kira-kira kenapa sih Ustaz? Kok bisa gitu? Agama kita nih yang di sini kan Muslim nih kan. Kenapa bisa disebut sebagai agama yang happy gitu? Padahal kan sebenarnya kalau kita lihat gitu, yang pertama kali mungkin orang lihat, ya Islam ini kok kayaknya banyak benar larangannya gitu kan. Kayak habis wudhu udah basah, dingin, misalnya hujan-hujan gitu. Subuh dingin, kesentuh misalnya di masjid keselandung kesentuh sama enggak bukan muharram. Yes. Batal. Wudhu lagi dong. Dingin lagi gitu. Justru pertanyaannya kok bisa gitu pas keselandungnya pas lagi ada orang. Milih gitu kan. Milih. Ya itu kan dari sisi yang lain. Ya, kita memandang dari sisi yang lain sampai sisi itu di luar nalar, keselandung, kesentuh sama orang, kok bisa gitu kan. Dan terus lagi ngapain itu si perempuannya di situ. Salah tempat wudhu kayaknya. Ya intinya kan gini, ya kalau itu kan salah satu bentuk dari contohnya. Kok ada larangan bisa dikatakan menggembirakan gitu kan. Ya sebenarnya kalau kita lihat dari sisi yang lain ya faktanya sangat aktual. Islam itu tidak bisa dibantah lagi, benar-benar agama yang menggembirakan. Atau bahasa kitanya apa? Agama yang happy. Ya karena kalau memang ini udah kadung ya, udah terlanjur Rizky memberikan contoh larangan, kok ada larangan bisa dikatakan menggembirakan. Justru kita jawab lagi. Yang kita lihat bukan larangannya. Apa dibalik larangan itu? Setelahnya kan itu. Setiap ada larangan, kenapa kok agama memberikan batasan atau larangan? Bukankah happy atau menggembirakan tuh tidak ada larangan? Enggak kan gitu. Ya anak kecil juga sebenarnya mereka pengen happy tanpa harus ada larangan. Justru harus ada larangan. Contoh, nah jangan main setrum. Itu kan dilarang. Kamu jangan main setrum, kata anak itu. Nggak bisa. Ya saya ini harus happy masa kecilnya. Jangan main hujan-hujanan kalau lagi ada petir. Nah kamu jangan ngebut-ngebut bawa motor. Nanti si anak itu ngomong gini, happy di mana jadi anak kecil banyak larangan. Ternyata kalau kita pelajari, justru di balik larangan itu membahayakan kamu kalau sampai kamu melaksanakannya. Apa? Dilarang main setrum. Main beneran, kesetrum. Kan gitu. Baru bisa motor. Nah jangan ngebut-ngebutan. Mana katanya menggembirakan, ngebut aja nggak boleh. Nanti kamu nabrak kalau ngebut. Nah, jadi itu bisa diperpanjang sendiri, diperluas sendiri mungkin sama Rizky atau sama Rifki. Artinya ketika ada larangan bukan berarti menunjukkan itu bentuk menahan seseorang untuk bergembira. Justru yang kita ambil manfaatnya adalah di balik larangan itu. Dan ketika kita melaksanakan apa yang dilarang atau menjauhi apa yang dilarang, nanti ada kegembiraan dan kamu bakal happy setelahnya. Contoh, ya tadi
Islam agama yang happy tapi Islam ngelarang mabok. Islam agama yang happy tapi Islam ngelarang berjudi. Harusnya kalau happy jangan ada larangan dong. Pugu dilarang. Kenapa? Nanti kalau kamu mabok, nanti yang nggak happy bukan kamu aja, nanti orang lain. Contoh kamu bawa mobil. Agama kita ini kan agama yang happy. Nggak perlu ada larangan-larangan. Mabok. Nanti bawa mobil nabrak orang. Sekarang pertanyaannya, yang ditabrak happy nggak kalau ditabrak? Seneng gua habis ditabrak kan gitu. Ya, alhamdulillah habis ditabrak. Enggak, nah. Makanya kalau kita berkesimpulan, kegembiraan atau happy itu ya dibalik itu. Ya artinya ini kasusnya misalkan di Rifki mengatakan kalau memang happy jangan ada larangan dong. Ya, justru harus ada larangan. Dan larangan ini ya Islam sangat baik banget Islam tuh. Kenapa? Karena Islam memandang justru harus ada larangan yang nanti imbasnya manfaatnya kamu sendiri yang bakal ini. Madaratnya nanti kamu yang akan menikmati, manfaatnya kamu menikmati. Kopi segelas, ya segelas 5.000. Dilarang nggak minum kopi? Enggak. Nah, minuman keras, minuman keras, minuman keras. Ya, karena kita berasumsi kadang kalau minuman keras itu apa batu. Tadi minum kan gitu. Nah, sedangkan minuman keras berapa segelas? Mahal. Nah, kan gitu. Artinya kalau murah enggak dilarang, kayak kopi misalkan yang enggak dilarang. Dan karena enggak ada madaratnya, karena ada juga sih yang murah tetap ada madarat dan tetap dilarang. Ya kan gitu. Jadi sementang mahal berarti murah boleh dong. Boleh gitu. Tetap ada madaratnya kan gitu. Jadi gitu. Jadi kalau kita kalau kita berpikir panjang, benar Islam ini agama yang happy dan larangan-larangan yang ada di dalam Islam bukan berarti untuk dijadikan bertolak belakangnya antara happy dengan larangan. Justru kenapa ada larangan dalam Islam? Kalau kita menjauhi larangan yang sudah dilarang dalam Islam, ini bakal happy kita, bakal gembira. Kayak tadi, ya kenapa dilarang mabok? Kenapa dilarang menjudi? Kenapa dilarang maling? Karena di balik mabok, di balik judi dan di balik maling itu ya ada madarat. Dan ketika nanti madarat itu terjadi, ya justru itu yang bisa bikin nggak happy kita. Berarti sebenarnya dari mana sudut pandang kita sih, kan? Iya. Karena padahal di balik larangan sendiri ternyata ada manfaat yang baik sendiri buat kita. Iya, itu contoh maling. Orang misalnya saya maling lah, jangan dilarang. Mana katanya Islam tuh agama yang happy, nggak perlu dong ada larangan-larangan maling. Pokoknya saya mau maling, ditangkap orang. Pertanyaannya, kalau habis maling ditangkap, tanya sama maling, lu seneng nggak gitu kan? Lu happy nggak habis maling tangkap? Nah kan, udah digebugin, dipenjara, kan gitu. Bukan lagi dia yang sedih, keluarga sedih. Happy-nya di mana? Makanya harus ada larangan, kan gitu. Dan yang dimaling gak mungkin happy. Wah, gue seneng. Kenapa motor gue dimaling, gitu kan? Nah itu, jadi nggak bakal ada kegembiraan. Ya, jadi harus kita memandang dari sudut yang lain. Ya. Paham Kak Rifki? Ini selalu paham. Tapi ada lagi nih Ki. Maksudnya gini. Kan di balik happy, di balik larangan pasti ada terselip kalimat ikhlas yang sering kita dengar. Ikhlas. Kan? Yang sering kita dengar gitu kan. Contohnya tadi Ustaz dia bilang kita dimaling. Tapi kan Islam juga selalu ngajarin untuk ikhlas gitu kan. Sementara ikhlas itu kan ngucapnya main enteng banget gitu kan. Kapan ngelakuinnya Masya Allah gitu kan. Jadi apakah ketika kita dimaling ini terus ya musibah gitu kan. Jadi deh ikhlasnya harus diganti gitu. Apa emang harus begitu aja diajarin? Ya, jadi gini. Jadi ikhlas tuh ada kadarnya, ada makomnya masing-masing. Ada yang memang kapasitas lah, kalau bahasa makom kan mungkin nggak semua bisa ini ya menerima atau mencerna. Kapasitas, ada orang yang memang ikhlasnya itu dalam kapasitas kelasnya kelas tinggi. Misal punya motor hilang, ya ikhlas. Nah langsung, ini kapasitas orang yang luar biasa nih. Ada juga yang memang ikhlasnya agak lama dikit, udah ngedumel, udah sana, udah sini kan gitu.
ya baru ikhlas, baru sabar ya. Jadi ikhlas, sabar itu kapasitasnya beda-beda kan gitu ya. Nah, terus kapan itu bisa terjadi? Karena ada prosedural ya, ada prosedur juga. Contoh begini, apakah orang yang kehilangan motor kemudian dia melapor ke pihak yang berwajib, kemudian dia berdoa supaya Allah kembalikan motor itu kalau memang rezeki saya, berarti kan ada doa, ada ikhtiar. Ya Allah, kalaupun hilang ya tolong ganti yang baru ya Allah, kan gitu. Nah, apakah itu enggak ikhlas orang yang seperti itu? Ya tetap ikhlas karena prosedurnya sudah tepat. Ya, prosedurnya sudah tepat. Kenapa? Ya, dia sudah berdoa, dia sudah ikhtiar melapor ke pihak yang berwajib, dia cari motor itu kemana-mana. Nah, itu udah artinya udah prosedural gitu ya. Dan kita nggak bisa nyalain. Misal hilang motor, misal kamu Ki, misal ini ya. Misal artinya jangan ya naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan enggak ya. Cukup saya aja yang pernah ikut. Ya. Ya, jadi kawan-kawan ya, saya bukan ini nih artinya lagi lagi nyeritain ini. Ki, kenapa Ki kamu Ki? Hilang motor, Pak. Terus mau kemana? Mau nyari. Terus habis nyari ya nanti paling ya lapor polisi lah, lapor ke pihak yang berwajib bahwasanya habis kehilangan motor. Terus nanti saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan kalau memang rezeki ketemu, kalau memang enggak ya engkau yang maha kaya. Nah, terus saya ngomong gini, kamu enggak ikhlas Ki. Ikhlas. Salah. Kenapa? Karena udah prosedural. Ya kamu udah melapor ke pihak yang berwajib, ya. Kemudian kamu udah berusaha mencari, siapa tahu masih ada di sekitar sini, dan kamu udah berdoa, itu pun tetap dikatakan ikhlas. Ya. Ada juga yang kamu juga nggak bisa nyalain kalau terjadi di Rizky misalkan, hilang nih motor, naudzubillah min dzalik ya, hilang motor, Ki, nggak kayak gua Ki, lapor sana, minta doa segala macam, biarin aja lah. Nah itu jadi beda-beda ya, jadi kapasitasnya beda-beda dan nggak boleh ya, artinya kita nggak boleh memaksakan. Ki, kamu harus sama Ki kayak Rizky. Kayak begini, kamu juga Ki harus sama kayak Rizky. Enggak. Jadi semua punya kapasitas masing-masing. Sama kayak Rizky Kak. Rizky itu sering kehilangan korek. Emang paling cepet. Ya itu namanya kan sekarang curanmor. Iya. Lagi nongkrong bareng-bareng. Kawan tuh lengah. Padahal di sini kita tadi ini. Pas pulang kok nggak ada. Sedangkan orang itu paling susah untuk ikhlas tuh. Kalau nggak ketemu itu, aduh kacau itu. Padahal kata ikhlasnya itu kan gampang banget ya. Iya, Ikhlas itu ya gampang diomongin. Sulit. Yang sulit itu dilakuin. Ya. Apalagi kita tahu siapa yang ngambil tuh. Asli. Ini tahun ini biasa dia ngambil nih, mau ikhlas. Ya Allah. Makanya ini Ki, pinter Rizky ini. Sekarang beli koreknya agak mahal. Pernah saya tanya, Ki, tumben koreknya bagus. Aduh, kalau korek-korek murah itu gampang bener dimaling. Kalau mahal kan yang mau maling juga mikir-mikir. Kacau kemarin. Jadi korek yang dibeli itu habis gasnya. Itulah makannya, nggak sering disebar. Korek disimpan-simpan aja kayak gitu. Ya dikit-dikit beli korek. Gimana gitu mau ikhlas terus? Masa terus ikhlas kayak gitu? Ikhlas terus gitu. Makanya modal utama. Biasanya kalau perokok itu modal utama ya dikorek. Ya karena mudah-mudahan ketemu kawan yang bawa rokok nggak bawa korek. Nah, dia modal kan gitu. Dia modal utama. Udah, lo kan ada korek nih. Udah korek, terus batang. Tapi ini masuk Ustadz Karibki. Jadi kita ini kan memang kan lagi tadi ngobrolin tentang agama kita ada agama yang happy. Jadi kita juga ngebahas tadi Karibki juga nyepil tentang ikhlas. Jadi pas benar Ustadz. Jadi ada sahabat ngabatur kita di luar sana. Ini ada yang nanya nih. Jadi nama akunnya ini Fa Mustafa 4. Maaf tanya Ustadz, ini pertanyaannya tentang ikhlas. Mengapa ikhlas penting dalam menghadapi ujian hidup? Ini ada 2 pertanyaan nih. Ya mungkin untuk yang pertanyaan pertama ini maksudnya kenapa sih? Mengapa, seberapa penting sih? Seberapa pentingkah? Seberapa pentingkah ikhlas dalam menghadapi ujian hidup? Nah, ini ada pertanyaan kedua ini, mungkin bonus ini. Pertanyaannya memang mungkin di luar konteks. Ini pertanyaan yang kedua ini, bagaimana peran doa dan ikhtiar dalam takdir mu'allaq? Ya. Ya, boleh langsung dijawab Ustaz.
Enggak, kamu yang jawab. Aduh, kalau aku yang jawab nanti bisa salah kiblat gitu. Bisa belok nanti kiblat. 1 tambah 1 bukannya 2, 4. Iya, malah begini nanti bukannya ke Sejauh mana atau apa tadi? Seberapa Pentingkah pentingkah ikhlas? ikhlas dalam menghadapi ujian hidup? Karena nanti dengan ikhlas kita akan terhibur. Bener. Dengan ikhlas kita akan terhibur. Apalagi ya tentunya gini ya tadi ada kapasitas masing-masing ikhlasnya, ya kan. Ada ikhlasnya yang memang kalau kata Nabi kalau sabar atau ikhlas itu kan dalam apa istilahnya begitu kejadian langsung ikhlas, langsung sabar ada. Dan itulah yang paling utama. Tapi ada juga yang memang lambat dulu gitu kan. Lambat dulu. Panjang gitu kan. Yang jelas ikhlas itu nanti akan menghibur kita. Di mana menghibur? Namanya ada musibah saya ikhlasin. Hiburannya di mana? Hiburannya adalah tadi. Setelah kita pelajari, misal kayak tadi, ketika mendapatkan musibah saya ikhlas. Ketika saya sakit saya ikhlas. Nah, terus kan sejauh mana peran ikhlas dalam menghadapi ujian atau musibah? Ya tadi, karena ikhlas itu akan menjadi hiburan buat kita. Misal, ketika contoh kita sakit kepala, ya kita udah minum obat, tentu kan harus ada doa dan ikhtiar. Ya Allah, sembuhkanlah sakit pala saya. Udah ada doa, terus kita minum obat, udah ada ikhtiar. Terus baru kita ikhlas. Terus hiburannya di mana, Tan? Hiburannya ketika nanti kita ikhlas, kita akan digiring oleh perasaan sendiri, ya, dan tentunya petunjuk Allah. Untuk apa? Untuk berpikir. Ya, saya cuma kepala yang sakit. Kan gitu. Kayaknya banyak orang yang sakit itu bukan kepala aja kan gitu. Badan, kaki, ya katakan komplikasi. Nah, itu nanti akan hiburan. Dan terus nanti akan berpikir lagi. Iya ya. Di balik semua ini saya harus ikhlas. Kenapa? Ternyata dengan ikhlas ya itu akan menjadi hiburan apa? Kalau nggak sakit kepala, kayaknya saya ini ngaprak kemana-mana. Dikasih sakit kepala, istirahat di rumah. Nah, dengan istirahat, duit istilahnya nggak keluar, tenaga nggak keluar, istirahat kan gitu ya. Jadi intinya peran ikhlas dalam menghadapi musibah atau cobaan atau ujian ya tadi apa hiburan buat kita ya hiburan buat kita dan itu akan menghibur kita ya dan dari situ pasti Allah lebih senang. Allah tambah senang ya yang udah jelas mukhlishina lahuddin kan ya artinya memang kita tuh harus harus berusaha semaksimal mungkin ketika kita beragama ya kita ini harus benar-benar mukhlis, harus menjadi orang-orang yang ikhlas walaupun tadi yang kamu katakan gampang Ustaz diomongin yang payah itu dikerjain. Waduh. Gitu ya. Jadi hiburan. Yang kedua, pahalanya gede. Ya. Dengan ikhlas kita dapat pahala gede. Pahala gede. Karena kan nanti akan muncul rasa syukur. Ya. Misal, Ustadz, saya punya motor saya hilang. Saya udah ada doa, udah ada usaha, terus saya ikhlas. Istilahnya syukurnya di mana, Ustaz? Syukurnya di mana? Ya syukur, kenapa? Kamu motor yang hilang. ya kan gitu. Motor hilang ya gitu. Nah, ada juga yang lain kan gitu. Istilahnya mobil, ya bahkan aset dan lain sebagainya. Yang jelas nanti akan merasakan sendiri ternyata ikhlas itu benar-benar menghibur kita. Ya, dan ternyata ada pahala yang besar di balik itu. Ya, di balik ikhlas ketika menghadapi cobaan ataupun ujian. Yang ketiga, sejauh mana pentingnya ikhlas? Ya, karena dengan adanya cobaan, dengan adanya ujian, Allah pengen tahu yang mana emas, yang mana logam, ya kan gitu, yang mana perak, dan yang mana besi doang kan gitu. Kenapa? Ya kan nanti akan ini kan yang akan dilebur dulu kan, dilebur dulu. Ini sebenarnya ini kuning ini cuman kuningan apa emas kan gitu ya, dilebur dulu. Contoh, kamu punya nih sebatang besi, kamu pilok warna kuning, ini emas ki. Apakah kamu langsung percaya ki ini emas?
Enggak dong. Enggak dong. Buktikan dulu dong. Iya dibuktikan dulu. Iya keautentikannya kan gitu. Dilebur dulu kan. Begitu udah dilebur, dibakar, digebuk-gebuk, sip positif nih Mas. Nah kan gitu. Ya jadi ya seperti itulah ya artinya supaya jadi pengen tahu gitu kan. Ya yang mana nih. Begitu juga kita di hadapan Allah. Kenapa Allah berikan cobaan? Allah berikan ujian. Ya Allah pengen tahu. Karena Allah sendiri yang ngomong kan, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amana wahum la yuftanun. Kata Allah, enggak, saya biarkan begitu saja kalian ngomong beriman sebelum aku berikan cobaan. Enak bener kita kan. Ya Allah, imanku paling tinggi di atas muka bumi ini. Kata Allah, apa hilang ayam aja udah gegembor kan gitu ya. Hilang ayam lapor kantor polisi. Iya. Ya Allah, ikhlas saya ini paling hebat. Ya kan kata Allah. Kata gitu. Yang jelas tadi ya semakin adanya ujian, bahkan ujian itu bukan ada lagi ditambah lagi tadi. Oh Allah pengen ngelihat gitu ya, pengen ngelihat kita ini sejauh mana kan gitu dalam menyikapi hidup dan dalam menghadapi cobaan. Ketika kita kasih ujian, ikhlas. Ujian yang kedua, ikhlas lagi. Ujian yang ketiga, ikhlas lagi. Kayak anak sekolah, sering ujian, dia nanti akan sering naik kelas. Nah, gitu. Nah, yang ke pertanyaan selanjutnya, masalah bagaimana peran doa dan ikhtiar dalam takdir mu'allaq? Peran utama. Doa dan ikhtiar itu menjadi peran utama dalam menerima takdir mu'allaq. Contoh, akan takdir itu ada dua ya, ada mubrom, ada mu'allaq. Ada takdir yang memang tidak ada, yang tidak bisa dinegosiasi lagi. Dan mu'allaq apa mubrom yang? Mubrom ya. Kalau mu'allaq itu ya artinya tergantung itu gini, misal ya kita mau rezeki kita 1 juta ya, ternyata Allah berikannya 100.000, ya bisa jadi 1 juta. Gimana caranya? Ya Allah pengen ngelihat sejauh mana doanya, sejauh mana ikhtiarnya kan gitu. Oh doanya bawel misalkan, doa terus, ikhtiarnya rajin ya, terus sedekahnya juga rajin. Kata Allah, wah ini mu'allaq nih. Artinya memang orang ini ya padahal 100, tapi ketika ngeliat doanya bagus, ikhtiarnya bagus, dirubah 1 juta. Ya kan gitu. Jadi mu'allaq ya. Tapi ada yang mubrom, mati. Ya, mau digimanain, mau kayak apapun, mau bagaimanapun ya mati pasti tetap harus terjadi dan gak bisa. Contoh, ya Allah. Kan kalau tadi kan misal dikasih rezekinya 100. Ya. Nah itu kan rezeki ya, termasuk mu'allaq kan. Dikasih 100, ternyata doanya bagus. Ya Allah, berikanlah saya rezeki yang banyak. Sholat duhanya rajin, ya kan gitu. Sedekahnya rajin, ikhtiarnya keras, kan istilahnya luar biasa kan, sungguh-sungguh. Doanya bawel, misalkan ya. Nah itu kan mu'allaq. Artinya ya nanti dia akan ada perubahan dari 100 ya bisa menjadi 1 juta kan gitu. Tapi kalau mubrom, ikhtiar sehebat apapun, doa sekencang apapun, yang nggak bisa dinego. Apa itu? Mati. Contoh misalkan, ya Allah, sampai nangis darah juga. Ya Allah, tolong saya ini jangan mati. Ya misalkan dia bisa. Ya Unlimited. Ya kan, tolong saya ini jangan mati ya Allah. Minum obat rajin, olahraga rajin kan gitu. Tapi doanya itu terus, ya Allah, tolong ya Allah jangan mati. Kan gitu ya. Jadi gini ya, jadi kita harus diketahui ya. Misal ada orang yang buktinya panjang umur. Ya, buktinya panjang umur. Berarti itu menghindari kematian? Bukan. Ya, artinya itu kan gini, kesehatan. Kategorinya kategori rezeki kesehatan ya. Itu namanya mu'allaq. Tapi kalau mati itu mubrom. Siapapun orangnya pasti mati dan tidak boleh ditolak. Ya. Buktinya Ustaz, ada berobat kalau sakit, ada olahraga supaya sehat, itu bukan nolak namanya. Apa? Negosiasi untuk diperpanjang. Ya, ya, mungkin misal istilahnya dia ini ajalnya di 35. Doanya ya Allah panjangkan umur saya. Sedekahnya rajin, karena kata Nabi orang yang sedekah panjang umur, silaturahimnya rajin, kan gitu.
karena orang yang silaturahim tuh memanjangkan umur, olahraganya rajin. Nah itu cuma manjangin, tetap mati. Ya kan tetap mati. Kapanpun pasti akan mati. Dan mati inilah yang mubrom, nggak bisa ya Allah. Titip ya Allah, setelah panjang umur jangan matiin saya. Nggak bisa. Ya, kata Allah, panjang umur gua kasih kan gitu. Panjang umur saya kasih kan gitu kata Allah. Tapi kalau mati tetap harus mati. Karena nasnya udah qot'i kan, kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Kalau lu bernyawa ya lu pasti harus mati kan gitu. Yang namanya yang bernyawa itu pasti mati. Pengen nggak mau mati gampang. Kalau nggak mau mati itu cukup satu, jangan hidup. Tapi emang ya, soalnya TV aja yang hidup loh, padahal benda mati ini katanya kan hidup, mati juga. Ya, jadi gitu. Jawabannya kalau umpama ada yang nanya, berarti apa kiatnya supaya nggak mati? Oh gampang, Masih hidup. Jangan ya. hidup. Tapi kalau apa sih kiatnya kalau mau panjang umur? Enak kan gitu. Masih ada jawabannya. Enak, silaturahim, ya, jaga kesehatan. Tapi kalau udah pertanyaan apa sih yang biar nggak mati? Oh gampang. Jangan hidup. Jangan hidup. Gitu ya. Kacau. Sakit gitu Itu ya. Jadi itu pertanyaan, apa jawaban dari pertanyaan kawan-kawan kita ya. Oke. Ya berarti kayaknya cukup ya Ustaz ya. Ya. Oke. Ya itu lah teman-teman ya, karena waktu juga udah mendekati waktu azan asyar di sini. Terima kasih yang udah bertanya, dan buat yang lain yang masih mau ada pertanyaan atau di luar konteks juga nggak apa-apa ya, tetap kita bacain. Nanti boleh taruh di kolom komentar di YouTube, boleh di sosial media juga boleh. Kita ada di TikTok, Facebook, dan juga Instagram ya Ki ya. Semuanya aktif, jadi nanti pasti dibacain komen-komen dari teman-teman semua. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.